Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat tahun baru juga. Ya, selamat tahun baru. Kita rasanya sudah setahun yang lalu tidak berjumpa. Saudara, mari kita baca dua ayat dari firman Tuhan. Pertama Amsal 27 ayat 1, yang kedua Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Ya, Amsal 27 ayat 1 berkata demikian. Ya, kita baca bersama-sama 2, 3. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Sekali lagi, 2, 3. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9, kita baca dua ayat ini. 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, tema kita hari ini adalah living something unknown, ya. Hidupi dengan sesuatu yang tidak diketahui, atau menjalani sesuatu yang tidak diketahui, atau menghidupi sesuatu yang belum pasti, kira-kira begitu. Karena ini dalam rangka tahun baru, saudara, ya. Kita baru selesai 2024. 2024 sudah menjadi sejarah bagi kita, dan 2025 adalah babak baru, suatu perjalanan waktu yang akan kita hadapi yang tidak mudah. Tapi ini kita baru di awal, baru di hari kelima. Nah, yang saya mau katakan, 2025 itu masih sangat misteri. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok, apa yang akan terjadi di tahun ini atas hidup saya dan saudara. Kita nggak ada yang tahu. Saudara nggak tahu, saya juga nggak tahu. Apakah usaha kita akan makin sukses atau justru gagal? Saya tidak tahu. Ya, apakah ekonomi kita makin bagus atau justru ekonomi kita makin buruk? Saya juga tidak tahu, saudara juga tidak tahu. Apakah tahun 2025 kita makin sehat atau justru nanti kita akan sakit parah? Saya juga nggak tahu, saudara pasti juga nggak tahu. Apakah engkau akan menyelesaikan studi dengan baik tahun ini atau tidak, saudara? Kita nggak tahu. Apakah tujuanmu, target hidupmu makin kau raih dengan baik, atau justru engkau tidak mencapai apa-apa? Kita juga nggak tahu. Apakah hidupmu akan baik-baik saja, atau justru hidupmu akan hancur-hancuran di tahun 2025? Kita juga nggak tahu, saudara. Ya, nah, hidupmu dan hidupku, saudara, selama kita ada di dunia ini, di 2025 yang belum terjadi, yang masih misteri ini, tidak ada yang bisa tahu, saudara. Kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi, kecuali nanti kalau kita sudah melewatinya. Karena semua masih misteri. Karena itu Amsal mengingatkan kita, janganlah memuji diri karena esok hari. Jangan sok tahu deh. Jangan kayak maha tahu kayak Tuhan gitu ya, meramal-ramal gitu ya, atau mengatur-atur gitu ya. Jangan, saudara. Karena itu kita nggak boleh sombong untuk esok hari. Kita nggak boleh menjadi orang gegabah untuk esok hari. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu, seperti Tuhan maha tahu apa yang terjadi esok. Saudara, menurut Alkitab, semua manusia memang tidak tahu apa yang terjadi besok. Kalau ada yang bisa tahu, justru itu melawan pengetahuan Tuhan. Karena nggak mungkin ada manusia yang bisa tahu seperti Tuhan. Nah, itu juga yang dikatakan oleh Tuhan di dalam Yesaya tadi. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, kenapa Tuhan kok bisa sampai beda rancangannya dengan kita, jalannya dengan kita nggak sama? Kenapa, saudara? Karena Tuhan tahu dan sudah menetapkannya. Saudara, besok kita punya rancangan, tapi itu nggak bisa kita validasi. Tahu ya validasi ya? Itu pasti terjadi? Enggak. Tapi kenapa Tuhan bisa memvalidasi jalannya?
Kenapa dia bisa memvalidasi rencananya? Kenapa dia bisa memvalidasi rancangan-rancangannya? Karena dia sudah menetapkan itu. Dia Allah yang berdaulat, sudah. Dia Allah yang berdaulat. Dia sudah tetapkan semua itu, semua peristiwa yang akan terjadi. Dia sudah tetapkan, sudah ada dalam rencana dan rancangan dia. Itu bedanya. Kenapa? Karena itu berdasarkan pengetahuan dia, rancangan dia, dan ketetapan dia. Nah pertanyaannya, kenapa Tuhan bisa seperti itu? Kok kita nggak bisa? Ya jelas perbedaannya. Allah adalah pencipta, dia berdaulat atas segala sesuatu, sedangkan kita manusia yang dicipta tidak punya kedaulatan yang seperti Tuhan. Berikut, Allah adalah maha kuasa. Dia sanggup melakukan apapun, memastikan sesuatu terjadi, dia sanggup. Kita tidak bisa, karena kita nggak maha kuasa. Dia adalah Allah yang maha tahu. Dia apa yang terjadi, yang akan datang, dan nanti yang akan terjadi. Dia tahu, kita nggak pernah maha tahu seperti dia. Rancangan Tuhan tidak sama dengan kita, rencana dia, jalan dia tidak sama dengan kita. Inilah gap antara Tuhan dengan manusia. Gap antara Tuhan dengan manusia, yang dimana kita sebagai yang dicipta nggak mungkin hidup di dalam posisi Tuhan yang maha tahu. Karena itu perbedaannya, Tuhan tidak pernah hidup dalam ketidakpastian, sedangkan kita manusia yang berdosa yang diciptakan ini selalu hidup dalam ketidakpastian, saudara. Immanuel Kant berkata begini, ketidakpastian adalah kondisi manusia memaksa kita untuk mencari kebenaran. Saudara, ketidakpastian itu sebuah kondisi manusia menurut filsuf ini, saudara. Padahal Immanuel Kant ini dia tidak mengenal Tuhan, tapi dia bisa mengerti bahwa manusia memiliki sesuatu kondisi, yaitu ketidakpastian. Dan dalam ketidakpastian itu kita mestinya cari kebenaran. Ini menurut Immanuel Kant. Yang kedua, Martin Heidegger. Ya, dia bilang begini, ketidakpastian adalah dasar eksistensi manusia. Kita tidak pernah ada dasar kepastian hidup, itu nggak ada. Yang ada adalah ketidakpastian. Makanya ada yang juga mengatakan begini, tidak ada kepastian di dunia ini. Yang satu-satunya pasti adalah ketidakpastian itu sendiri. Kenapa? Karena dunia ini memang tidak pasti, saudara. Albert Camus berkata begini, ketidakpastian adalah kondisi manusia memaksa kita untuk mencari makna. Ini mirip dengan yang pertama. Kalau kita hidup dalam ketidakpastian, saudara, mestinya itu memaksa kita mencari makna. Kalau ada orang hidup nggak pasti, tapi dia nggak mencari makna, itu bodoh dua kali, saudara. Richard Feynman, dia berkata begini, ketidakpastian adalah kunci untuk memahami alam semesta. Jadi kalau kita mau memahami alam semesta, tiap tahun ada perubahan. Ya, ini posisinya dulu begini, posisinya dulu begini, kok bisa jadi berubah. Cuaca jadi berubah, hujan apa semua jadi berubah. Sekarang tidak ada yang bisa mematok, oh bulan ini pasti apa, bulan ini pasti apa, nggak ada, saudara. Karena ketidakpastian itu. Tokoh-tokoh agama juga membicarakan yang sama, saudara. Dalai Lama, ya, Dalai Lama ini tokoh Hindu. Ketidakpastian adalah kesempatan untuk belajar dan bertumbuh. Saudara, kalau kita hidup dalam sesuatu yang stuck gitu ya, nah ini dari sini kita bisa paham. Kenapa sih Tuhan menaruh manusia di dalam ketidakpastian hidup? Kenapa? Kenapa Tuhan tidak taruh kita di dalam sesuatu yang disebut kepastian? Saudara, kalau kita hidup dalam kepastian, saya rasa perbedaannya beda. Misalnya gini, saya pasti tahu kalau saya akan lulus. Pokoknya saya belajar tidak belajar, saya masuk tidak masuk, dosen saya pasti lulusin saya. Itu situasi kepastian. Atau dosen bilang, kamu lulus nggak lulus, belum tentu. Tergantung kalau kamu bisa ujian atau tidak. Saudara pilih yang mana? Saudara pilih yang pasti lebih baik kah? Atau yang tidak pasti yang lebih baik?
Saudara, ada satu sifat dosa manusia. Kalau dia tahu sesuatu yang pasti, dia justru jadi lebih buruk. Saudara. Saya kan pasti dinaikkan, saya kan pasti lulus. Belajar nggak belajar, ngisi nol pun saya pasti lulus. Makin nggak belajar, betul nggak? Percuma, kita rasa percuma. Tapi kalau kita dibilang kamu tergantung kamu bisa atau nggak bisa, wah itu membuat kita akhirnya mempersiapkan diri, akhirnya kita menemukan, akhirnya kita belajar lebih keras sampai kita waktu ujian dan kita meraih dengan kepuasan. Saya rasa ada benarnya Tuhan taruh kita dalam situasi yang tidak pasti supaya kita belajar bertumbuh seperti Dalai Lama ini, belajar bertumbuh. Paus Fransiskus bilang begini, ketidakpastian adalah bagian dari iman. Nah ini lain lagi. Ada hal-hal yang pasti dalam iman kita ada, yaitu keselamatan. Yesus itu adalah Tuhan Juru Selamat kita, itu pasti. Saudara. Tapi ada hal-hal yang tidak pasti. Ya, walaupun kita hidup di dunia ini, masih kita harus mengimani sesuatu yang melampaui yang tidak pasti itu. Buddhis berkata begini, ketidakpastian adalah sifat dasar kehidupan manusia, ini sama ya. Nelson Mandela bilang begini, ketidakpastian tidak boleh menghentikan kita untuk mencapai tujuan. Nah, itu dia. Kalau kita merasa hidup nggak pasti, lalu kita bilang sudahlah, saya nggak mau berjuang lagi, saya nggak mau mencapai tujuan lagi, wah itu ngeri juga ya. Steve Jobs ya, dia bilang begini, ketidakpastian adalah kesempatan untuk inovasi. Wow, ini orang tekno ya. Dia anggap ketidakpastian itu justru membuat kita harus inovasi. Nah kalau 2025 kita hidup dalam ketidakpastian yang sama, kesempatan kita inovasi dong hidup kita. Makanya perlu ada resolusi. Kita mau dengar nanti resolusi teman-teman ya, Bapak Ibu ya. Apa yang harus kita perbaiki di 2024 dan masuk 2025 lebih baik. Jadi kesimpulannya adalah manusia terbatas, manusia tidak maha tahu, manusia bukan Allah. Karena itu Amsal tadi berkata begini, tidak ada seorang pun tahu apa yang terjadi esok. Dalam Matius saudara, 60 pasal 6 ayat 34, hari esok memiliki kesusahannya sendiri yang tidak kita ketahui. Kita nggak tahu. Ada kesenangannya sendiri, yes. Ada kesusahannya sendiri, yes juga, saudara. Kita nggak pernah tahu. Matius 24 ayat 36, ini bicara tentang kedatangan Tuhan. Tidak seorang pun tahu akan hari dan saatnya tiba. Ini juga ada kaitannya dengan ketidakmahatauan manusia. Nah ini menarik ya saudara ya. Nah ada beberapa teolog juga berkata begini, Matthew Henry bilang begini, ayat-ayat itu yang tadi saya baca itu ya, mengingatkan kita supaya kita tidak terlalu sombong karena kita tidak tahu apa yang terjadi esok. Siapa yang di sini bangga, wah 2025 saya pasti sukses gitu ya. Jangan pegang teologi sukses. Teologi sukses itu justru kadang-kadang menyesatkan. Itu diajarkan di gereja-gereja. Percayalah 2025 hari itu adalah tahun berkat. Oh, nama tahunnya berubah-berubah, saudara. Nanti 2026 tahun apa lagi ya? Tahun mujizat. 2027 tahun apa lagi ya? Tahun kesembuhan. 2028 tahun apa lagi? Tahun pemulihan. Nanti kalau istilahnya sudah habis, sudah balik lagi. Tahun 2045 tahun kesuksesan. Lah mirip lagi dengan berapa tahun yang lalu. Itu nggak ada Tuhan membuat istilah begitu. Ya. Lalu setelah menjalani hidup itu, ya sebagian mungkin mengalami tahun itu seperti tahun penuh berkat. Tapi sebagian mengalami air mata, ya, mengalami kesedihan, mengalami kebangkrutan. Loh mana tahun? Jadi tahun ini tahun yang benar yang mana? Gereja Injil nggak seperti itu, saudara. Gereja Injil mengajarkan hari esok, tahun yang akan kita hadapi, kita nggak pernah tahu. Yang kedua, tahun yang akan kita hadapi itu bisa jadi tahun yang mendatangkan sukacita.
tapi juga mendatangkan duka cita. Seimbang ajaran kita. Ya, John Calvin berkata begini, kita harus menyadari keterbatasan kita dan tidak memuji diri atas prestasi yang belum pasti. Ya, jangan mendahului Tuhan, saudara. Jangan mengklaim sesuatu yang tidak ada dasar Alkitabnya. Kalau ada dasar Alkitab sih boleh lah. Tapi kalau tidak ada dasar Alkitab, jangan klaim-klaim sesuatu yang, mohon maaf, yang dasarnya iman yang bodoh, saudara. Ya. Rick Warren, kita harus belajar untuk hidup dalam ketidakpastian dengan percaya kepada Tuhan yang mengendalikan masa depan. Masa depan itu bukan di dalam kendali kita, tapi dalam kendali Dia, yaitu Tuhan. Charles Spurgeon, kita harus hidup dalam kerendahan hati dan ketergantungan dengan Tuhan, karena hanya Dia yang tahu apa yang akan terjadi esok hari. Wow. Ya. Saya ulangi lagi, Yesaya 46 ayat 10 mengatakan, aku mengetahui apa yang terjadi dari awal sampai akhir. Ini menunjukkan Tuhan kita. Yesaya 42 ayat 9, aku mengatakan perkara-perkara yang akan datang, kata Tuhan. Mazmur 139 ayat 16, bahwa dalam kitabmu semuanya tertulis tentang hari-hari yang telah ditentukan bagiku. Ini pemazmur. Jadi 2025 kita percaya nggak Tuhan sudah menuliskan tentang hari-hari yang akan ditentukan buat kita? Amin. Kita percaya. Tapi jangan baru koma. Belum final, belum titik. Hari-hari yang dituliskan, yang ditentukan oleh Tuhan itu bisa jadi sesuatu yang membawa kepahitan hati buat kita, kekecewaan, atau melahirkan menimbulkan air mata, bisa jadi. Tapi itu baik bagi kita. Karena Roma 28 ayat 8 bilang apa? Roma 8 ayat 28 ya. Yang mengatakan apa? Segala awalnya gimana? Untuk mendatangkan segala kebaikan bagi orang yang terpanggil atau orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau begitu, apakah semua yang senang-senang itu yang mendatangkan kebaikan? No. Dalam konteks Roma 8 ayat 28 itu, hal-hal yang kita bilang buruk, yang menyakitkan sekalipun, Tuhan izinkan itu supaya apa? Itu juga bisa mendatangkan kebaikan buat kita. Jadi kalau dia bilang seperti ini, saudara ya, semua sudah tertulis tentang hari-hari yang telah ditentukan bagiku. Hari-hari yang Tuhan sudah tentukan bisa jadi sesuatu yang membawa sukacita, amin. Tapi bisa juga mendatangkan sesuatu yang kekecewaan atau mungkin air mata. Amin juga harusnya. Karena Allah adalah Alfa dan Omega. Dia tahu dari awal sampai akhir. Amsal tadi bilang, hati manusia merencanakan jalannya, tetapi Tuhan yang menentukan langkahnya. Beda sekali, saudara. Nah, setelah melihat pendapat para tokoh, kemudian ayat-ayat Alkitab tadi, saudara, pertanyaan yang terakhir adalah, apa itu hidup dengan sesuatu yang tidak diketahui? Living something unknown itu. Apa itu? Apa itu hidup? Menghidupi sesuatu yang tidak pasti. Menghidupi sesuatu yang belum jelas. Apa artinya? Ada 3 arti. Yang pertama, menghidupi satu situasi atau menghidupi sesuatu yang belum pasti itu artinya kita sedang menghadapi suatu ketidakpastian hidup. Itu artinya awalnya kita menolak situasi yang tidak pasti itu, tapi sampai pada satu titik kita harus menerima ketidakpastian itu menjadi bagian dari hidup kita. Itu pengertian pertama. Kita nggak mau terima. Tuhan, kenapa sih hidupku nggak pasti-pasti kok? Saya udah usaha 7 kali kok nggak berhasil. Dulu ada satu majelis kita di Pasar Baru, mulai dari usaha pelihara ayam, jual apa lagi. Dia lihat teman-temannya yang datang ke Jakarta sama dengan dia beberapa tahun yang lalu semua udah sukses. Dia bilang, kok saya nggak sukses, kenapa ya? Waktu ada satu pendeta, saya undang khotbah di sini. Setelah khotbah dia datang ketemu pendeta itu, saya dampingi. Dia tanya itu kepada pendeta itu, maka saya tahu. Kalau dia mulai curiga, dia bilang gini, apakah karena ada darah preman dalam diri saya? Loh, gimana cerita ada darah preman?
Rupanya dulu dia pernah kena malaria waktu dia masih di Bangka. Malaria itu dia sudah hampir mati sampai harus transfusi darah. Nah, yang transfusi darah ke dia itu ada 2 orang yang preman, saudara, yang ada tato sana sini gitu. Apakah karena darah 2 orang preman yang pernah transfusi darah membuat saya gagal dalam hidup ini? Waduh, kecewa banget dia, saudara. Itu nggak ada hubungannya, saudara, ya. Tidak menerima, tapi akhirnya kalau saya lihat hidupnya sekarang, ya dia menerima apa yang terjadi dengan sukacita. Itulah pimpinan Tuhan buat dia. 2025 kita nggak tahu. Bisa jadi sesuatu yang pahit terjadi pada kita, yang akhirnya kita susah untuk menerimanya. Tapi pelan-pelan Tuhan akan bimbing kita. Pada suatu titik kita akan bilang, yes, ketidakpastian adalah bagian dari hidup saya. Itu artinya menghidupi sesuatu yang belum pasti. Yang kedua, misalnya ketika kita sedang mengalami sesuatu perubahan besar dalam hidup kita. Kita nggak tahu ada perubahan besar apa terjadi di hidup kita 2025. Mungkin tiba-tiba kita kena penyakit yang tidak tersembuhkan, bisa jadi. Wah, itu susah sekali. Apalagi dokter sudah bilang, wah ini cancer level 5 atau tahap 5, apa? Stadium 5. Wah, itu udah nggak ada yang 5, yang 5 udah berangkat ya. Ya, tahap 4 gitu ya paling tinggi. Dokter David protes deh bahwa 4 mestinya ya. Yang 5 itu udah berangkat. Yang 4 misalnya gitu ya. Kita, wah itu orang shock, saudara ya. Dia baik-baik, dia sehat-sehat. Sekali cek, aduh kamu kena ini tuh. Wah itu langsung stres, saudara. Perubahan yang besar sekali. Kesehatan yang tadi baik-baik sekarang mendadak kayak begitu. Kita nggak tahu, saudara. Nah, bagaimana kita? Yang Tuhan mau adalah mungkin kita nggak bisa terima kenyataan pada titik awalnya. Tapi untuk proses waktu yang lama, kita harus mencapai satu keberanian untuk menghadapi perubahan hidup yang besar itu. Itu artinya menghidupi sesuatu yang belum pasti. Dan itu cara yang Tuhan mau. Kalau itu betul terjadi pada kita, maka kita harus ambil sikap seperti itu. Yang ketiga, ya, menghidupi sesuatu yang belum pasti, yang belum jelas adalah yaitu orang yang sedang menghadapi tantangan kesulitan yang tak terduga. Mendadak tiba-tiba gitu ya. Ya, kita nggak bisa terima kenyataan itu. Tantangan ini terlalu berat bagi saya. Pergumulan ini terlalu berat bagi saya. Saya tidak pernah menyangka ada seperti ini. Kalau orang sudah nggak bisa mikir jernih, sudah dia pasti akan bilang, Tuhan kenapa Tuhan? Kenapa engkau jahat? Kenapa engkau biarkan ini terjadi pada saya? Bukan. Kita harus tahu bahwa Tuhan juga berdaulat terhadap segala sesuatu yang kita alami. Nah, yang Tuhan mau adalah engkau harus belajar berdamai dengan tantangan kesulitan itu. Jangan melarikan diri, hadapi dan berdamai. Bagaimana engkau bisa tetap hidup walaupun ada tantangan, kesulitan, pencobaan yang berat di 2025. Dalam konteks ini, saudara, walaupun kita tidak mengetahui rencana Tuhan, kita mesti tetap percaya bahwa rencana Tuhan itu baik untuk kita. Amin. Amin. Walaupun kita tidak mengetahui apa rencana dan rancangan Tuhan buat kita, kita mesti tetap berjalan bersama Tuhan dalam ketaatan. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghadapi hidup yang tidak pasti itu? Pertama, akui keterbatasan kita sebagai manusia berdosa dan akui juga kemahakuasaan Tuhan. Satu sisi kita lemah, kita terbatas. Jangan lupa, di sisi yang lain ada Tuhan yang maha kuasa. Yang kedua, menyerahkan rencana kita kepada Tuhan. Kalau kau punya rencana apapun di tahun ini, saudara, taruh lebih dulu di dalam tangan Tuhan. Minta Tuhan menolong, memberkati rencana itu. Dan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, kata Amsal pasal 3. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Oh,
Luar biasa ya. Filipi 4 ayat 6, berdoalah sebelum membuat keputusan untuk minta petunjuknya. Mazmur 23, minta bimbingan Tuhan. Matius 6 ayat 34, fokus pada saat ini, jangan khawatir tentang akan yang terjadi di masa depan. Amsal 16 ayat 19, belajar bersabar dan rendah hati dalam menanti kehendak Tuhan dan pimpinan Dia. Amsal 19 ayat 21, terbuka untuk perubahan rencana bersama dengan Tuhan. 2025 kita harus punya skill-skill seperti ini menurut firman Tuhan. Yang ketiga, terakhir, gimana kita menghadapi hidup yang tidak pasti. Percaya kepada kehendak dan rancangan Tuhan itu baik. Sebab Tuhan bilang, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan, bukan memberikan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi esok. Saya mau selesai dengan kalimat yang terakhir. Saya tidak pernah tahu apa yang terjadi esok. Mungkinkah sesuatu yang indah, mungkinkah sesuatu yang buruk, saya tidak tahu. Tapi saya mau tegaskan, kita harus ingat bahwa rancangan Tuhan tetap baik buat kita. Rancangan yang penuh damai sejahtera. Dunia boleh melecehkan kita, dunia boleh merendahkan kita, dunia boleh menganiaya kita, menipu kita, menjahati kita, mereka-rekakan yang jahat terhadap kita. Ingat, Tuhan bisa membalikkannya, mereka-rekakannya untuk kebaikan kita. Amin. Menarik, saudara. Yusuf tidak pernah tahu kalau dia akan menjadi Perdana Menteri di Mesir. Padahal sebelumnya dia dijual, dia dianiaya. Musa juga tidak pernah tahu kalau dia bisa memimpin bangsa Israel menyeberang Laut Teberau dan memimpin 40 tahun di padang gurun. Daud juga tidak pernah tahu kalau dia bisa mengalahkan Goliat yang begitu kuat. Daniel juga tidak pernah tahu kalau dia bisa selamat dari goa singa. Sadrak dan Mesak dan Abednego juga tidak pernah tahu kalau mereka tidak akan terbakar dengan api itu. Kita malam hari ini juga tidak pernah tahu apa yang terjadi besok. Tapi Tuhan mampu menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Biarlah firman Tuhan ini mendasari semangat kami dalam menjalani 2025. Betul, kami adalah manusia terbatas. Kami hidup dalam ketidakpastian karena kami tidak maha tahu. Kami tidak pernah tahu apa yang terjadi esok di sepanjang 2025. Mungkinkah sesuatu yang baik atau mungkinkah sesuatu yang buruk? Tapi hati kami, hidup kami Tuhan siapkan. Apapun itu, kami akan hadapi dengan penuh iman pada Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti berbicara. Roh Kudus terus bicara kepada kami. Dan sebentar kami menyampaikan kesaksian-kesaksian hidup. Tuhan, biar kami boleh bersyukur kepada Tuhan. Dan juga mengingatkan bagaimana Tuhan telah menolong kami. Dan kami juga ingin ada resolusi-resolusi yang baik untuk kami 2025. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.